Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Baik, kalau begitu. Baik, untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat. Dan saya harap kalian pada hari ini bisa fokus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya harap tidak ada yang mengobrol, apalagi bermain HP. Baiklah. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Belum? Coba Habib, apa? Nah, bagus Habib. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum? Baik, akan saya jelaskan sedikit. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, dari pengertian singkat ini, apakah ada yang tahu seperti apa contoh teks prosedur? Ya, silahkan Ahmad. Benar, seperti yang ada pada bungkus mie instan ya. Ya. Lalu di dalam teks prosedur ini terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks. Misalnya pada bungkus mie instan, jadi isinya perintah untuk misalnya membuka bungkus atau memasukkan mie setelah air mendidih gitu. Tujuannya agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Biasanya pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah yang ada pada teks tersebut. Lalu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu tujuan. Seperti kita tadi sudah dengarkan bersama, kalau tujuan teks prosedur itu untuk pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat atau dilakukan. Lalu bahan dan alat biasanya berisi mengenai rincian dari bahan
dan alat yang digunakan dalam suatu teks. Misalnya ketika ada resep masakan, di situ pasti ada alat, ada bahan dan takaran bahan yang dipakai. Selanjutnya yang terakhir, lalu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti pertama-tama kita menumis bawang dan sebagainya. Dan yang terakhir ada penutup. Di penutup ini biasanya berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Contohnya itu seperti tolong, jangan, atau saya minta Anda untuk mengerjakan sesuatu. Lalu menggunakan kata kerja aktif seperti menyiram, membungkus, membuka. Lalu selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Seperti selanjutnya, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Lalu teks prosedur juga menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Baik, dari apa yang saya sebutkan tadi, apakah kalian mengerti? Baik, apakah ada yang belum paham? Ya, Agung. Oh, mungkin ya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya, pertama-tama, misalnya pada bungkus mie instan, itu biasanya pertama-tama buka bungkus, lalu keluarkan bumbu dari dalam bungkus mie instan. Nah, di bagian lalu itu merupakan bagian konjungsi atau kata penghubungnya. Baik, paham Agung? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Macam-macam teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki 3 jenis. Di antaranya, yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 hingga 4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya mungkin cara login Facebook. Lalu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya resep membuat sambal balado atau prosedur pembuatan KTP. Itu biasanya kan panjang tuh. Lalu selanjutnya ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus dirunut walaupun bisa berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misal, jika memasak mie instan, kita merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku. Nah, misal di perintah itu tertera
rebus dulu air, baru masukkan, lalu setelah itu masukkan bumbu ke piring, tuangkan bumbu ke piring. Nah, jika kita mau menuangkan bumbunya dulu lalu selanjutnya merebus air, itu bisa juga, jadi tidak terikat karena hasil akhirnya pun sama-sama mie instan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk kaidah kebahasaan teks prosedur mungkin kalian bisa cari sendiri. Saya beri waktu untuk kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, tapi tolong jangan ribut. Berdiskusi secara tertib dan teratur. Baik, saya rasa cukup untuk diskusinya. Silakan jika ada yang ingin menjelaskan tentang apa saja isi materi dari teks prosedur. Ya, silakan Habib. Ya. Baik. Terima kasih Habib. Berarti diskusinya benar ya. Gak main-main. Seperti yang dikatakan Habib tadi, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada beberapa, seperti contohnya konjungsi temporal, konjungsi imperatif, verba material, dan tingkah laku. Nah, jadi saya harap kalian bisa memanfaatkan waktu diskusi seperti Habib. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian pada hari ini. Saya harap ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.